orang-orang yang terpilih lah, yang memang betul-betul ingin menuntut ilmu. Karena ilmu itu bisa dirasakan manisnya nanti setelah kita mendapatkan manfaat ilmu. Hukukul walidain. Bermula hak-hak kedua orang tua. Jadi guru sudah kita bahas kemarin. Nah, saat ini kita membahas tentang kedua orang tua, yaitu hak-hak kedua orang tua. Al-walidani, kedua orang tua itu, huma sababu fi wujudil insan. Mereka berdua itu adalah sebab adanya seorang manusia. Mereka berdua, ibu dan bapak, kedua orang tua kita itu adalah sebab adanya kita, adanya seorang manusia. Laula ana uhuma mastaroha. Laula, kalau tidak karena ana uhuma mastaroha, kalau bukan karena kesusahan mereka berdua itu, baik ibu maupun bapak, ya, mastaroha, tidak akan memperoleh kesenangan kita itu, ya. Kalau bukan karena susah payahnya mereka berdua, maka kita tidak akan mendapatkan kesenangan. Makanya jangan sampai kita berperilaku yang kurang bagus atau berperilaku yang membuat sakit hati kedua orang tua. Karena kita tidak bisa senang kalau bukan karena kesusahan mereka. Ayah tuh ada susahnya untuk kita, ibu itu, mama kita ada susahnya untuk kita. Sebab susahnya mereka berdua sehingga kita mendapatkan kesenangan. Walaula syaqa'uhuma, dan kalau bukan karena kesukaran, samalah ya, kesukaran mereka berdua itu, matana'am, maka kita tidak akan memperoleh yang namanya hidup. Nah ini, tadi kesenangan, ini hidup, ya. Mereka susah berdua sampai kita dewasa. Orang tua susah, yang laki-laki, yang perempuan juga susah, sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Nah begitu. Nah itu harus diingat ya. Yang pertama, makanya dalam kitab ini itu dulu yang disebutkannya, kesusahan orang tua tuh, biar supaya kita bisa membayangkan bagaimana jerih payah mereka sehingga kita bisa senang hidup saat ini, sehingga kita bisa mampu hidup bertahan sampai saat ini. Amma adapun ummuhu, ibunya, ibu kita itu, fahamalathu kurhan, ia mengandung, ya, mengandung ibu tadi kurhan, dengan susah payah. Nah, kalau pengen tengok ya macam mana susahnya mama tuh ketika mengandung kita, nah, banyak nih kita dengar dari penceramah segala macam. Taruh aja apa namanya tuh, kelapa di perut kita, taruh, ikat di perut, tak usah dilepas-lepas selama 9 bulan. Nah bayangkan macam mana tuh. Bayangkan nak berbaring ke sebelah kiri waktu tidur susah, berbaring ke sebelah kanan susah,
apalagi nak bertiarap, orang lagi hamil, ya. Coba bayangkan itu. Kalau kita mau melihat betapa susahnya ibu kita ketika mengandung selama 9 bulan. Belum berisi lagi perutnya, mual-mual selama 4 bulan, payah makan, asal makan keluar, asal makan keluar. Nah, kita itu nanti biasanya kalau sudah punya istri, punya suami, punya keluarga, baru kita merasakan, baru kita tahu macam mana sakitnya menjadi orang tua. Wah, tapi kalau belum belum nikah, belum bisa membayangkan, ya, belum ada pengalaman. Nah, coba tanya nanti abang-abang kita yang sudah punya keluarga. Makanya kalau orang sudah nikah biasanya, kalau dia sudah punya anak, jarang dia yang sama orang tuanya tuh kurang ajar, jarang. Karena dia bisa merasakan macam mana orang tua itu. Tapi kalau kita yang belum nikah masih teori, ya tak? Nah, itu ibu tadi ya, selama 9 bulan mengandung dengan susah payahnya. Kemudian wawadah hukurhan, dan juga setelah mengandung 9 bulan tadi pas melahirkan pula. Nah, ya, wawada'athu, ketika melahirkan ia ibu tadi kurhan, juga dengan susah payah. Ya, saya tuh menyaksikan, ya, istri saya melahirkan sampai melahirkan, dari pertama sampai melahirkan di samping, ya, bagaimana susahnya, bagaimana teruknya, begitu, ya. Nah, jadi walaupun kita itu menggendong ribuan kilo, orang tua kita yang lagi sakit kita gendong ribuan kilo, belum bisa membalas jasa mereka itu, jasa ibu kita itu. Ada kecuali satu, budak, ya. Kalau kita punya orang tua kita budak, kita ini merdeka. Tapi zaman sekarang tidak ada lagi begitu, ya. Kalau zaman dulu orang tua kita budak, kita merdeka, kita lepaskan dia, kita bebaskan orang tua, baru bisa membalas jasanya. Tapi kalau sekarang ini tidak bisa lagi, ya. Jadi besarnya jasa kedua orang tutus demikian. Apalagi ibu tadi. Nah, itu ibu susahnya dia mengandung, kemudian melahirkan. Wa amma abuhu, dan adapun bapak, ya, ayah kita, faqad badala wus'ahu fima, ia bapak itu mengerahkan akan segenap tenaganya, segenap kemampuannya, ya, untuk kita, ya. Saya pernah nengok di media sosial, kalau ibu mengandung tuh di sini ada bayinya, tapi kalau bapak tuh ada ketengokan karikaturnya, ya, di otaknya nih tuh ada bayinya. Artinya orang tua laki-laki itu dia memikirkan masa depan anaknya, macam mana kehidupannya, macam mana memberikan nafkahnya, pokoknya macam mana. Itu seorang ayah, ya. Dia mengerahkan segenap pikirannya untuk menghidupi anak dan istrinya, anaknya mobil khusus, ya. Ya'udu ilaihi bin naf'i, ya. Yang mana segenap kemampuannya tadi dikerahkan, manfaatnya tadi itu, ya, kembali untuk anaknya. Nah, untuk anaknya. Min tarbiyati jismihi wa ruhihi, daripada mendidik ia ayah, ya, jismihi, jasad, badan, jasmaninya anak, ya, jasmaninya anak itu, warruhihi, dan bapak juga bisa menjadi pendidik rohnya anak. Ini mungkin bapak sekaligus guru, ya. Tapi kalau bapak yang bukan seorang guru yang menuntun anaknya ke jalan Allah, misalnya dia cuman sekedar ya bapak saja yang memberikan nafkah, ya, tapi dia bukan orang alim, bukan ustadz, ya, dia mungkin ya sekedar itu saja, nanti dikirim ke guru yang lain. Tapi kalau dia seorang ayah kemudian sekaligus seorang guru, maka dia juga akan mendidik anak-anaknya. Nah, itu luar biasa tuh kalau dia ayah sekaligus guru. Kalau mereka para habaib itu begitu kebanyakan, ya.
Kebanyakan mereka para habaib itu ayahnya sekaligus menjadi murabbi, menjadi gurunya langsung. Nah begitu ya. Kalau kita kebanyakan ayah kita sibuk bekerja, jadi tidak sempat untuk mendidik ruh kita. Paling ya menjaga badan kita, itu saja. Kan kemarin disinggung di pasal tentang muallim ya. Adabul muallim itu dia sebagai pembimbing ruh atau jiwanya seorang murid. Nah begitu ya. Jadi ayahnya, intinya seorang ayah itu mengerahkan segenap kemampuannya, segenap tenaganya untuk macam mana anaknya tadi menjadi bisa hidup dengan layak, sehat badan, dan juga bisa juga mendidik rohnya atau jiwanya agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayajibu alaihi, maka wajib atasnya seorang manusia tadi ya, yang dilahirkan kita itu, ayyadhkura ni'matahuma, yaitu mengingat akan apa jasa-jasa daripada kedua orang tua tadi. Nah, setelah kita tahu tadi itu macam mana susahnya ibu, macam mana susahnya ayah kita, maka hendaknya kita itu mengingat daripada jasa mereka, liyashkurahuma, dan kemudian juga berterima kasih. Nah, diingat jasa-jasa orang tua tadi, kemudian juga berterima kasih huma kepada kedua orang tua itu. Alaiha, terima kasihnya itu atas apa? Alaiha, atas segala jasa-jasanya tadi. Nah, begitu ya. Itu seorang manusia yang dia tahu akan jasa orang tuanya akan berterima kasih. Wa ayyam tatsila, dan menjunjung ia anak tadi amrahuma, akan perintah-perintah keduanya itu, akan suruhan daripada kedua orang tua tadi, illa, kecuali idza kana, apabila adalah perintahnya itu bimaksiatin ya, dengan atau untuk mengerjakan maksiat. Kalau perintah orang tua tadi baik ya, tidak maksiat, tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka hendaknya kita ikuti ya. Tapi kalau perintah orang tua tadi itu adalah bertentangan atau bermaksiat kepada Allah, kita tidak boleh ikuti. Tapi walau demikian kita tetap menjaga adab. Nah, jangan mentang-mentang orang tua kita ini mungkin ya karena latar belakang pendidikannya dia bukan orang yang paham betul masalah agama, ada perintahnya itu bertentangan ya dengan agama, terus kita marah-marah dengan orang tua, kita maki-maki orang tua, bapak ini tak pernah belajar, tak pernah makan bangku sekolah Arab. Itu jangan begitu, kan gitu caranya ya. Diam aja, kita kasih tahu secara baik, Pak. Nabi Ibrahim punya ayah, beliau ayahnya itu tukang buat berhala ya, tukang buat patung berhala yang disembah kaum kafir dulu ya. Tapi Nabi Ibrahim sepatah kata pun tidak pernah membantah atau memaki dengan perkataan yang kasar kepada kedua orang tua. Ini yang susah kita lakukan sekarang ya. Saya pernah ngajar ngaji privat dulu di rumah. Anaknya itu bapaknya negur lebih tinggi suara dia, masih tingkat SMP, SMA gitu. Ayahnya negur baik-baik, ditegur membantah, "Ay, bapak nih lebih tinggi, lebih kuat suaranya." Ini yang keadaan kita sekarang. Ya. Nah, sementara jangankan ketika perintah itu baik, perintah yang tak baik pun kita tak boleh suara tinggi di depan orang tua. Kalaupun orang tua kita ini memerintahkan yang salah, tidak boleh kita lebih tinggi suaranya daripada orang tua kita. Nah, itu tadi ya. Ikuti, taati perintah orang tua tadi kecuali yang maksiat. Wa ayyajlisa, dan bahwa duduk ma'ahuma, beserta mereka berdua itu orang tua tadi, khasyian, yaitu merendah diri. Ya. Duduklah dengan merendah, duduklah dengan cara yang baik. Begitu. Jika di depan kedua orang tua tadi. Ghaddan,
dan merendahkan dan menundukkan tarfahu pandangan anzallatihima daripada kesalahan-kesalahan kedua orang tua itu. Ya, jangan sampai kita apa namanya? Ya kalau melihat kesalahan-kesalahan mereka jangan sampai kita menikmati, suka dengan melihat kesalahan kedua orang tua. Ya, begitu. Intinya duduklah dengan sopan, merendah diri, jangan ngengkeng-ngengkeng depan orang tua, ya, jangan angkat dada depan orang tua, begitu maksudnya, ya. Kita minta supaya Allah tutupi mata kita daripada melihat kekurangan kedua orang tua kita itu. Wa alla yu'dhiyahuma, dan tidak menyakiti mereka berdua, walau biqaulin, walaupun dengan perkataan uffin. Nah, Al-Quran ada ya, uffin. Kalau kita sekarang mungkin tidak begitu. Kalau kita sekarang lah gitu. Nah, kalau ada orang tua nih apa nyuruh kita tidak mau, mama nih, bapak nih. Nah, itu maksudnya. Bukan ini kan contoh aja nih, uffin, begitu, ya. Jangan sekali-kali berkata yang demikian itu. Berkata gitu tidak boleh. Ada pula yang salah tafsir pula nanti, ya. Berarti yang dilarang tuh cuma cakap yang seperti itu, Ustaz. Kalau bercakap menempeleng orang tua boleh ya gitu. Kan di Al-Qur'an kan cuman itu kan larangannya. Jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu dengan perkataan uff. Oh, berarti uff cuman yang tidak boleh, Ustaz ya. Kalau nempeleng boleh lah, Ustaz ya. Karena tidak ada disuruh apa. Nah, ini tidak boleh. Maksudnya aja tidak boleh, aja tidak boleh. Apalagi membantah, apalagi bercakap tinggi depan orang tua, apalagi sampai menempeleng. Nah, itu maksudnya, ya. Kadang orang bisa mengakal-akali Al-Quran, ya, kalau tak ada ngaji. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Dekati cuma tidak boleh, Ustaz ya. Tapi kalau berzina boleh lah, Ustaz ya. Nah, ini kan tidak ada larangannya kan. Jangan Al-Quran kan la taqrabu zina, jangan dekati zina. Dekati aja tidak boleh, apalagi berzina. Nah, itu maksudnya. Kemudian wa alla yutila jidalahuma, dan hendaknya kita itu tidak memanjangkan ia akan mendebat orang tua. Nah, mentang-mentang sekolah lama, kuliah di luar tungkal ya, sekali balik banyak ilmu. Orang tua kita ini ya pendidikannya ya paling tamat SD mungkin ya. Oh, didebati orang tua, salah nih Wak. Habis-habisan debati orang tua. Nah, ini tidak beradab namanya, ya. Nah, jangan begitu. Kalau kita tahu nengok orang tua kita ini salah, oh iyalah, berarti sebatas itu kekurangan orang tua. Cari cara yang terbaik. Kadang-kadang kalau orangnya lebih tua nih, strategi memberikan pelajaran kepada mereka tidak bisa pakai kata-kata. Tidak bisa kita kumpulkan kedua orang tua, kata Ustaz Somad tuh. Kumpulkan orang tua tuh, "Mak, Pak, duduk depan aku. Assalamualaikum warahmatullahi." Nah, kita ceramahnya tidak bisa begitu, ya. Pernah satu ketika Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah, itu dia nengok seorang orang tua yang lagi wudhu, tapi wudhunya itu salah. Nah, ini bijaknya mereka berdua nih, cerdasnya, pintarnya menasihati orang tua tadi. Orang tua tidak bisa dicakap-cakapi begitu, tidak bisa, ya. Bagaimana mereka? Kompak dia berdua, Hasan dan Husain tadi, besok kita datang duluan ke masjid, datang duluan ke tempat biasa orang tua tadi wudhu. Nanti si Hasan wudhu duluan dengan wudhu persis dengan wudhunya orang tua tadi, yang salah tadi. Nah, nanti kata Husain biar aku tegur. Nah, si Hasan tadi wudhu lah dengan gaya wudhu orang tua yang salah tadi. Kemudian orang tua tadi datang. Pas orang tua datang sudah ancang-ancang nih, Husain di belakang kan. Nah, baru Husain negur, Hasan, salah kau tuh wudhu kayak gini, yang betul tuh begini. Jadi orang tua tadi merasa tidak tersinggung dia. Oh, dia dapat pelajaran, tapi tidak merasa digurui. Nah, begitu caranya kalau menasihati orang tua. Kalau sepantaran kita bisa kita tegur, ya. Nah, begitu. Jadi kalau dengan orang tua jangan kita marahi, kita ceramahi, apalagi orang sudah sepuh, orang tua kita sudah 80, ya. Dijadikan kayak anak kecil. Itu saya sering tengok, kesian nengoknya, ya. Nah, jangan sampai demikian. Jangan mendebat.
wa alla yamshiya amamahuma, dan hendaklah kita tidak berjalan amamahuma di depan kedua orang tua kita itu, illa kecuali fi khidmatihima, kecuali kita sedang berkhidmah kepadanya. Nah, kalau orang tua kita duduk depan TV lagi nonton apa, biasanya suka nonton sinetron ya dak, kalau malam-malam ya. Jangan kita duduk jalan di depannya tuh bak kakinya. Sudah tuh tak ada bertunduk lagi, tak ada permisi gitu kan. Nah, jangan begitu ya. Jadi jangan, usahakan kalaupun mau berjalan permisi, kalau bisa jangan begitu kan. Tapi boleh kita berjalan di depan keduanya itu kalau kita sedang khidmah, sedang menuruti perintahnya, sedang melakukan perintahnya boleh gitu. Kalau ketika berkhidmah, misalnya mama kita lagi nyuruh ngambil air atau apa begitu ya, air minum segala macam, baru kita istilahnya tuh pelan-pelan boleh kita. Tapi kalau tidak, usahakan tahanlah, kecuali kebelet nian ya. Nah, itu pun juga dengan sopan santun. Wa yad'u lahuma, dan hendak bahwa kita itu adalah yad'uwa lahuma, yaitu mendoakan keduanya. Mendoakan keduanya birrahmah, dengan supaya diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal maghfirah, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering mendoakan supaya dia dapat kasih sayang Allah dan juga mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayya muruhuma bil ma'ruf, dan boleh juga kita tuh menyeru kepada mereka berdua dengan yang ma'ruf, dengan yang baik itu dengan cara yang seperti tadi, dan mesti dengan kata-kata ya, dengan perilaku yang baik. Kemudian wayanhahuma, dan mencegah mereka berdua itu anil mungkar. Misalnya orang tua kita ini suka berbuat mungkar, kita tahu, nah kita cegah dengan cara yang terbaik. Liyakuna sababan, ya, supaya adalah menjadi sebab fi najatihima, yaitu keselamatan kita tuh bisa menjadi sebab keselamatan daripada mereka berdua minan nari, daripada api neraka, daripada masuk ke dalam neraka. Kama kana, sebagaimana kana keduanya itu sababan fi wujudihi, menjadi sebab tentang adanya kitanya di muka bumi ini. Nah, begitu ya. Balaslah, kita menjadi sebab orang tua kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, bisa mendapatkan kasih sayang Allah, bisa mendapatkan ampunan Allah. Itu sebagai istilahnya mungkin ya, balasan kita lah kepada mereka, menyelamatkan mereka begitu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu, ya, menyuruh Rabbuka, Tuhan engkau, alla ta'budu, ya, janganlah menyembah, illa, kecuali iyahu, dia, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan ya, dengan kedua orang tua itu ihsana, berbuat baik. Nah, perintah pertama, sembahlah Allah, jangan menyembah selain kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yublughanna, jika sampai indaka, di sisimu itu al-kibara, mereka tuh tua berdua tuh. Kita punya umur panjang, orang tua kita sepuh sudah keduanya, 80-an umurnya begitu ya. Ahaduhuma, atau salah satu dari mereka itu, ayahnya masih ada umur sudah 80 sepuh nian, atau mamanya masih ada umur 80 sepuh nian ya. Au kilahuma, atau mereka berdua tuh ketemu kita ya, sepuhnya mereka sampai lali gitu orang ya. Ada orang tua yang sudah ada ingat lagi, lali dah, tak ingat apa-apa lagi. Kadang berak pun dia tak ingat lagi. Ada yang begitu ya. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya itu dengan perkataan uff, perkataan tadi ya. Wala tanharhuma, dan jangan juga kita membentak. Nah, berkata uff tadi bukan membentak, tapi menyanggah. Dek, belikan ini garam ke toko. Mama nih, aku lagi capek. Nah itu
itu yang tidak boleh. Apalagi ya membentak, wala tanharhuma, apalagi kita itu membentak kepada keduanya. Wa qul lahuma, maka katakanlah kepada keduanya itu qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Wahfid lahuma, dan rendahkanlah kepada mereka berdua itu janahadzulli, itu akan sebaik-baik kehinaan. Rendahkan sayap, janaha ini sayap ya. Wahfid lahuma, dan rendahkanlah janaha, akan sayap ya, adzulli, kehinaan, minar rahmah ya, daripada kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan doakanlah kepada keduanya orang tua kita tadi kama, dengan apa? Dengan doa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan doa rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu jangan sampai kita tak baca. Ya, jangan sampai tidak dibaca habis sholat. Kalau saya malah doa itu paling atas. Kalau saya baca doa apa aja, mau doa tahlil, mau doa selamat, mau doa habis sembahyang, doa itu paling atas. Alhamdulillahirabbil alamin, itu syarat doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah tuh sholawat kabasing, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Itu saya baca terus paling awal ya, karena kita mendoakan kedua orang tua. Ini macam-macam lah, ada orang baca itu paling akhir. Kalau saya yang paling awal, karena ingin berbakti kepada kedua orang tua dengan cara seperti demikian itu. Nah, hadza ya. Ini hadza ini maknanya adalah pahamilah ini keterangan semuanya tadi itu ya. Waliyukhassal umma, hendaklah mengistimewakan kita itu biziyadatil birri ya. Hendaklah kita itu mengistimewakan al-umma, seorang ibu. Nah, ini seorang ibu, al-umma, seorang ibu kita ya. Biziyadati, dengan melebihkan al-birri, berbuat baik. Kepada ibu kita harus lebih lagi kita berbuat baik. Nah, ini perintah nih. Di sini, di akhir kalimatnya kitab ini memerintahkan supaya kita berbuat lebih baik kepada kepada ibu bapak ibu kita, wabil khusus, agar ditambah kebaikannya, agar ditambah perbuatan baik kita kepada ibu kita itu. Ya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, birrul walidati ya, berbuat baik kepada ibu, alal waladi, atas anak, di'fani, dua kali lipat. Nah, perintah Nabi, berbuat baiklah seorang anak itu kepada ibunya, lebihkan 2 kali lipat dibanding ayah kita. Paham ya? Nah, itulah intinya. Hari ini kita belajar supaya kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Wabil khusus perintah Rasulullah SAW untuk berbakti kepada ibu kita dilebihkan, karena luar biasa jasa daripada ibu kita itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan